Shalom dan salam sejahtera kepada semua saudara. Di mana saat ini kembali lagi bersama saya Besen Ratu Randang, kita akan mengikuti program Dialog Sehat di mana kami Aware Borneo berkolaborasi dengan Rumah Sakit Advent Medan untuk menyampaikan tips-tips kesehatan. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Advent Medan yaitu Ibu Kori. Shalom Ibu Kori. Shalom, Horas. Horas. Iya, terima kasih. Dan saat ini kita akan mengikuti pembahasan yang sangat menarik dengan judul pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, untuk di awal ini Bu Kori, kira-kira Bu Kori mau buka dengan kalimat apa nih untuk PPI itu sendiri? Silakan Bu. Ya, PP itu adalah pencegahan pengendalian infeksi, di mana itu adalah disiplin ilmu terapan yang mempengaruhi semua kegiatan perawatan pasien dan pelayanan kesehatan. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mencegah HIV dan pencegahan resistensi antimikroba atau AMR. Dan kemudian itu adalah komponen penting dari satu kualitas layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi tujuannya Oke. itu pengendalian infeksi. Oke, mungkin kalau kita datang dari kacamata orang awam, kira-kira lebih sederhananya apa itu bahasanya Bu Kori untuk PP itu sendiri? Kira-kira Sederhananya itu pencegahan. pencegahan lah ya, Pencegahan jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati, mengobati. betul. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya sekarang, ketika kita sudah mengetahui bahwa PPI memang adalah pencegahan, kira-kira tujuan utamanya dari PPI apa supaya kita semua bisa tahu? Silakan Ibu. Tujuan utamanya itu untuk menurunkan atau minimalkan kejadian infeksi atau insiden. Insiden itu bisa terjadi pada diri kita kalau kita sebagai orang awam. Kalau kita berada di rumah sakit, itu kepada pasien kita, ya, pasien, petugas atau staf dan pengunjung dan masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit. Jadi kita itu memang harus menurunkan insiden rate infeksi. Begitu. Oke, kalau kita ngomong soal infeksi, kalau saya datang dari orang awam ya, kita seringnya melihat infeksi itu terjadi di luka-luka di tubuh misalnya. Ada anak jatuh, lukanya tambah besar karena infeksi. Atau ada yang mau dibahas lebih jauh dari itu Bu Kori mengenai PPI itu sendiri? Kalau seperti tadi Bapak Basan katakan, anak jatuh nih contohnya orang awam ya kan. Biasanya itu memang kita lihat dulu jenis lukanya. Dia tidak perlu langsung ke rumah sakit. Tapi kita lakukan segera pembersihan di rumah dengan yang ada seperti air mengalir, kita bersihkan lukanya. Kemudian ya kita kasih sabun yang ada antiseptik atau yang berbau antimikroba. Seperti itu. Kalau dia lukanya besar, ya itu perlu penanganan ke rumah Hmm. sakit. Nanti di rumah sakit itu akan kita lihat, akan ada prosesnya, pembersihan lukanya dengan baik, dengan benar. Kemudian akan diberikan antimikroba atau antibiotik agar infeksi itu tidak terjadi, seperti itu. Oke, artinya dari penjelasan Ibu Kori ini saya bisa melihat bahwa infeksi ini terjadi seperti rantai ya. Ada perputaran sepertinya, artinya dari luka itu mungkin terjadi sesuatu hal dan lain hal hingga akhirnya cukup membuat jadi masalah besar dari infeksi. Kira-kira seperti apa sih Bu rantai dari infeksi itu sendiri? Ya. Ya, rantai infeksi itu sebenarnya dia ada agen. Agen itu adalah tempatnya, agen Hmm. infeksi. Kemudian ada reservoirnya. Nah, setelah dia dari reservoir, dia akan ada pintu keluar. Nah, sebelum dia keluar pasti ada cara penularannya kan? Ada pintu masuknya. Pintu masuknya itu kemudian siapa orang yang dia masuki gitu. Penjamu yang rentan siapa? Orang yang antibodinya dalam keadaan kurang. Jadi infeksi itu bisa masuk bila mana imun tubuh kita itu rentan.
Nah, begitu. Pintu masuknya itu apa? Lewat saluran eh, reservoirnya itu bisa masuk ke penjamu yang rentan itu melalui kontak langsung, ada yang tidak langsung, droplet, airborne, dan vehikulum itu melalui makanan, air, minuman, darah, bahkan vektor atau binatang pengganggu, binatang pengerat. Jadi itu cara penularannya. Dia akan masuk lewat pintu masuk yang memasuki host. Host itu siapa? Kita. Tubuh kita. Yaitu melalui apa? Saluran napas kita, saluran cerna, saluran kemih, baru mata, ya. Kemudian bagian kelamin atau kulit kita yang tidak utuh. Itu adalah menjadi jalan pintu masuknya infeksi. Siapa penjamu yang rentan itu? Adalah seorang yang kekebalan tubuhnya menurun. Sehingga dia tidak mampu melawan infeksi. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Itu bisa kita lihat umur atau usia ya. Kemudian status gizi kita bagaimana? Status imunisasi yang didapatkan. Adakah penyakit kronis? Atau ada luka bakar yang luas? Atau ada trauma? Atau ada pasca pembedahan yang tidak sembuh dan pengobatannya ada dengan imunosupresan. Seperti itu. Oke, jadi saya coba tangkap sebelum kita lebih jauh ya. Artinya untuk infeksi ini sendiri ada yang menular juga berarti ya? Karena dia ya ada yang menular berarti ya, menular kepada orang lain. Ya, Iya. ada. Itu melalui kontak juga dia menular, droplet. Dia melalui droplet dan airborne. Itu penularannya, cara penularannya. Oke, mungkin kembali ya kita ke kacamata orang awam ya. Kan saya tadi awal bilang bahwa infeksi itu yang saya tahu seperti luka yang membesar. Nah, kalau untuk infeksi yang menular, kira-kira penyakit seperti apa Bu Kori yang mungkin supaya kita bisa lebih mengerti di rumah ini? Nah, kita lihat ya cara penularannya tadi kan ada melalui kontak, ada melalui droplet, dan ada melalui airborne. Kalau dia melalui kontak, itu penyakit yang bisa ditularkan itu adalah lewat darah. Jadi itu bisa nanti HIV, contoh berhubungan, kan itu melalui kontak, secara kontak langsung. Atau saya menyentuh pasien yang dengan kondisi HIV, dengan tadi kulitnya yang tidak utuh. Nah, saya tanpa menggunakan pengaman atau APD, saya sentuh, tangan saya luka, ya saya bisa terkontak penyakit HIV, hepatitis, seperti itu. Kalau dia lewat droplet, droplet itu lewat udara ya. Itu bisa terjadi juga kita terjadi infeksi, bisa menyebabkan seperti influenza atau flu ya. Kemudian dia dengan airborne itu bisa mengakibatkan TBC, morbili, seperti itu. Baik, kalau gitu pertanyaan berikutnya. Kan kita berbicara mengenai PPI ya atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, artinya apa sih sebenarnya standar atau kunci atau elemen-elemen penting yang bisa kita pelajari saat ini supaya betul-betul kita bisa mencegah tuh atau mengendalikan infeksi itu sendiri. Kira-kira ada hal apa yang bisa disampaikan Bu Kori? Poin utama yang paling penting dalam pencegahan infeksi ini adalah satu, kita harus tahu dulu resiko apa yang akan terjadi kalau kita tidak melihat. Ya, resiko apa yang terjadi, paparan apa yang terjadi kalau kita tidak lihat, atau apa penggunaan alat pelindung diri yang kita pakai. Kemudian kebersihan tangan, ini faktor utama. Kebersihan tangan ini adalah faktor utama karena melalui tangan kita ini kita bisa menularkan. Karena kenapa kita bisa menularkan? Karena kita menyentuh satu dengan yang lain. Iya kan, sepele kan. Nah,
kita tidak tahu nih, tangan kita ini sebenarnya penuh dengan kuman, bakteri yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi sebenarnya ada beberapa poin penting. Tapi di kebersihan tangan ini adalah poin yang sangat penting. Caranya caranya sangat gampang. Kebersihan tangan itu bisa kita lakukan dengan melalui alkohol swab dan dengan sabun atau di bawah air yang mengalir. Caranya sangat gampang. Waktunya pun sangat singkat. Kalau dengan alkohol base itu waktunya 20 sampai 30 detik. Sangat gampang. Dan kalau dengan sabun waktunya itu hanya 40 sampai 60 detik. Nah, jadi kebersihan tangan walaupun tangan kita tampak tidak kotor, mari kita lakukan kebersihan tangan. Karena kita akan menyentuh, contoh nih saya menyentuh ini kan tampaknya nggak kotor nih meja ya. Nah, saya akan pegang yang lain begitu. Nah, kalau tangan saya ada memegang sesuatu yang berbau darah, terus pegang ke teman yang lain lagi, itu saya sudah berpotensi untuk menularkan infeksi. Maka saya harus melakukan kebersihan tangan. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Penggunaan APD ya, APD atau alat pelindung diri itu sangat penting. Ya, kita seperti sekarang ya, karena lagi musim influenza, ya mari kita pakai masker. Ya, betul, supaya tidak menularkan. Sebenarnya betul. Sepele ya, kita batuk, kita flu, ya kan, kita menularkan secara tidak langsung, begitu. Ya, itu poin utamanya. Kemudian kalau ini secara awam, kalau di rumah sakit itu untuk mencegah itu kita ada pemisahan pasien. Jadi pasien dengan penyakit yang satu yang menular tidak boleh digabung. Gitu. Kalau kita mau terapkan di rumah juga boleh. Contoh nih kita lagi flu, ya kan, batuk. Kalau masih ada bayi, ya kalau bisa jangan digabung lah. Yang tidak flu dengan yang flu, biar tidak terkontak dengan si bayi, seperti itu. Di rumah sakit juga begitu. Kita pisahkan pasiennya sesuai dengan klasifikasi jenis penyakitnya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau kami di bagian kesehatan ada namanya injeksi safety, penyuntikan yang aman. Dari penyuntikan pun bisa kita menularkan infeksi. Bagaimana kalau jarum suntik yang kita pakai tidak kita ganti, kita suntikan lagi ke orang lain, itu salah. Ya, tindakan-tindakan yang dilakukan tidak aseptik, itu juga bisa menularkan penyakit, infeksi, bisa menyebabkan pasien itu terjadi infeksi. Maka perlu septic teknik. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan juga perlu. Kenapa? Lingkungan juga harus dalam keadaan bersih. Di rumah juga kita harus terapkan. Kalau lingkungan kita kotor, otomatis banyak infeksi yang bisa terjadi. Contoh vektor tadi. Vektor itu sebenarnya sumber infeksi. Kalau dia masih ada di sekitaran rumah kita atau lingkungan kita tidak bersih, itu akan menyebabkan infeksi. Nah, di bagian rumah sakit juga itu ada mengenai linen yang dipakai seperti spray, selimut. Itu juga bisa menularkan infeksi bila mana itu tidak diganti. Kalau pasiennya sudah terkena cairan, itu harus segera diganti agar infeksi tidak menyebar ke pasien satu dengan pasien yang lain. Kemudian mengenai sampah, ya. Kalau di rumah sakit ada tipe jenis sampah, ya. Ada sampah non medis, medis, dan benda tajam. Yang benda tajam ini juga sangat berbahaya. Ini yang bisa membuat
banyak terjadi infeksi terkhusus kepada staf. Kalau terkena jarum bekas pasien itu sangat berbahaya. Sampah medis juga itu juga bisa menginfeksi. Kalau di rumah bagaimana? Di rumah juga kita harus pisahkan sampah yang mana yang harus segera dibuang atau yang bisa didaur ulang, kan begitu. Dan ya jangan menumpuk sampah lah di rumah. Karena itu juga sumber infeksi. Betul, betul, Iya kan? betul. Itu sumber infeksi. Kemudian apalagi kalau di rumah sakit ada namanya pemrosesan alat-alat steril. Alat steril yang digunakan di rumah sakit itu ada klasifikasinya, ada yang langsung masuk ke dalam tubuh, menembus jaringan, ada yang hanya di permukaan. Contohnya kalau operasi, alat-alatnya itu harus steril. Harus dilakukan pembersihan. Mengapa? Kalau dia tidak steril, tidak disterilkan, terus digunakan lagi ke pasien lain, itu bisa menyebabkan infeksi. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Kori. Kemudian, Silakan. iya, Ya, artinya yang saya lihat ini dari penjelasan Ibu Kori, ini banyak hal yang kita terapkan waktu saat COVID yang lalu ya. Artinya kita menjaga kebersihan semuanya, bahkan memakai APD. Dan sepertinya itu cara yang normal sebetulnya supaya kita bisa mencegah infeksi-infeksi di dalam tubuh kita. Oke, Bu Kori, memang tidak terasa waktu kita cepat berlalu. Kira-kira dari pembahasan kita saat ini, apa yang bisa Ibu Kori simpulkan supaya dapat mengajak semua saudara menyaksikan bahwa betul pencegahan infeksi itu harus kita lakukan. Apa kesimpulannya, Bu? Silakan. ya. Pencegahan infeksi itu gampang untuk kita lakukan. Dia tidak menguras banyak biaya. Sangat gampang. Mari kita lakukan pola hidup sehat, perilaku hidup sehat, yaitu kebersihan tangan. Kunci utamanya lakukan kebersihan tangan. Jangan hanya di era COVID kita melakukan itu, ya. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita lakukan kebersihan tangan yang sangat gampang sekali, sangat mudah sekali kita lakukan. Mungkin kita bisa lihat, kita praktekkan cara kebersihan tangan. Yang pertama, kita lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan alkohol base. Kita ratakan di area permukaan. Kemudian punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian kita lakukan. Kemudian sela-sela jari. Kemudian mengunci. Setelah mengunci ibu jari kanan dan kiri dan ujung kuku kanan dan kiri. Jadi tangan kita bebas dari kuman dan kita tidak berpotensi untuk menularkan infeksi kepada orang lain. Simple. Perilaku hidup sehat dimulai dari kebersihan tangan untuk menurunkan resiko infeksi. Baik, terima kasih Ibu Kori. Semoga apa yang kita sampaikan di saat ini dapat diterapkan oleh semua saudara dan menjadi berkat untuk kita semuanya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.